Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang analisis karakteristik siswa dan menilai kebutuhannya. Jadi, sebagai guru PAI, sebelum mengajar tentu harus tahu dulu dengan siapa muridnya dan apa yang mereka butuhkan. Jadi, karena mengajar ini tidak bisa disamaratakan karena setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing. Jadi bagaimana sih kita memahami sifat dan karakter anak ini? Jadi setiap anak memiliki sifat, latar belakang, dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi perbedaan inilah dapat kita bagi beberapa poin. Yang pertama yaitu kognitif, yaitu cara berpikir. Nah, cara berpikir, karena setiap anak, ada anak yang mudah cepat memahami, ada anak yang membutuhkan jangka waktu lama dan harus dijelasi dengan bahasa yang sederhana. Terus yang kedua itu adalah afektif, yaitu minat, sikap dan minat. Nah, ini ada anak yang semangat nih belajar agama, ada juga anak yang kurang tertarik belajar agamanya. Kenapa? Mungkin karena keluarga atau lingkungannya. Terus yang ketiga yaitu psikomotorik. Nah, psikomotorik ini keterampilan anak, jadi kemampuan anak untuk mempraktikkan ibadahnya seperti sholat, ngaji, dan berperilaku baik sehari-hari. Itu berbeda-beda ya. Terus yang keempat yaitu gaya belajar. Nah, ada anak yang gaya belajar ini paham melalui dari video, dari gambar. Itu disebut dengan visual. Ada anak yang mudah dipahami, cukup dijelaskan saja. Nah, itu disebut dengan auditori. Dan yang ketiga yaitu ada anak yang mudah paham kalau kita praktikkan langsung gitu. Terus kalau kita sudah memahami sifat dan karakter ini anak, tentu kita harus tahu kebutuhan belajar mereka itu seperti apa. Nah, kebutuhan belajar itu adalah jarak antara apa yang mereka bisa lakukan sekarang dan apa yang seharusnya mereka capai sesuai kurikulum. Nah, murid ini butuh bantuan, yaitu beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah poin pemahaman teori. Nah, murid ini perlu memahami materi dasar agama seperti akidah dan fikih untuk agar mereka paham. Terus yang kedua yaitu setelah sudah memahami teori, tentu harus memiliki lingkungan yang nyaman. Nah, lingkungan nyaman, murid akan nyaman jika suasana kelas ini seru, asik, dan bisa bekerja sama dan tidak bisa membuat mereka stres gitu. Terus yang ketiga dianya spiritual. Nah, ini dia membimbing iman gitu, menumbuhkan iman. Jadi gimana? Yaitu dalam pelajaran agama Islam justru tidak hanya dibutuhkan pintar secara akademis, tetapi juga harus dikuatkan, dibimbing agar imannya kuat dan menciptakan akhlak yang mulia pada anak. Terus kalau kita sudah paham sifatnya, kalau kita sudah mengerti kebutuhan belajarnya, jadi ada efek kalau guru membuat rencana pembelajaran. Jadi kalau guru sudah paham, jadi akan lebih tepat sasaran. Jadi yang pertama itu adalah jadi beda anak beda tugas. Nah, ini gimana? Guru memberikan tugas itu ya sesuai kemampuan anaknya. Kayak ada anak yang lambat belajarnya, jadi tidak merasa stres. Ada anak yang pintar, tetapi dia tidak merasa bosan. Terus yang kedua itu apa? Nah, yang kedua adalah metode cara mengajar. Karena agama tidak hanya mengajarnya juga dengan diskusi ceramah, tetapi juga bisa kita tampilkan PPT-nya seperti isinya video gitu, gambar, atau ya diskusi kelompok. Terus yang ketiga yaitu nilai tugas tidak hanya berupa nilai tulis gitu. Jadi guru menilai tidak hanya menilai tulisan, tetapi juga menilai sikap dia dalam kehidupan
sehari-hari di lingkungan sekolah dan mempraktikkan ibadahnya. Jadi kesimpulannya adalah guru PAI, jika guru PAI tidak mencari tahu sifatnya, karakter anaknya itu gimana, maka akan menjadi sebuah tumpukan kertas formalitas saja gitu. Akibatnya apa? Akibatnya pelajaran tidak akan membekas dan ya anak dan sifatnya itu juga dan terakhir tidak akan menimbulkan karakter dan gagal membentuk akhlak yang